Decam Desktop ini populer di kalangan pemula hobi audiofil. Katanya karena suaranya aman dan nyaman buat long listening dan looks-nya clean dan ciamik. Vio K11. Vio K11 menggunakan chip dari Cirrus Logic CS43198. Tentunya support high-res audio, 384 kHz 32 bit untuk PCM-nya di SD256. Untuk ukurannya compact banget. Pas setanganku gini, bentuknya kotak kubus, sesuai sih, clean dan sleek gitu. Bobotnya juga ringan banget, cuma 407 gram. Di bagian depannya terdapat potensi volume yang sekaligus menu button, terus output jack audio 6,3 dan output jack audio 4,4 mm. Nah, terus ini tuh ada displaynya gitu teman-teman. Kalau dinyalain nanti nyala. Di bagian sampingnya nggak ada apa-apa. Bagian belakangnya ada power input DC 12 volt. Kemudian ada USB in, USB Type-C, ada optical in, ada coaxial input, RCA output. Nah, ini line out bisa buat ke speaker aktif teman-teman. Terus di bagian atasnya ada RGB-nya teman-teman. Jadi tulisan Vio ini dia akan nyala warna-warni gitu. Untuk powernya maksimal 1400 mW teman-teman. Gede banget memang. Pembagiannya gini. Untuk single ended-nya jack 6,3 mm ini maksimal output powernya 520 mW di 32 ohm. Nah, kalau teman-teman pakai headphone yang impedansinya 300 ohm, 250 ohm, itu dapat powernya 60 mW. Sedangkan kalau di balance outputnya yang jack 4,4 mm ini, powernya 1400 mW di 32 ohm. Kalau pakai headphone yang impedansinya tinggi, sekitar 250 sampai 300 ohm tadi atau bahkan 470 ohm tadi, kira-kira akan dapat power sekitar 250 mW. Profil suara Vio K11 ini tipikal suara yang bikin nyaman buat long listening. Suaranya aman banget dari sibilance. Tentunya kalau headphone atau earphone kalian juga aman dari sibilance ya teman-teman. Kalau headphone kalian treble-nya terlalu tinggi, tetap nusuk juga. Tapi yang jelas, kalau headphone kalian balance, nggak akan jadi tajam, nggak akan jadi nusuk treble-nya pakai alat ini. Terus alur suaranya pun terasa linear banget teman-teman. Kadar bass, mid, dan treble-nya tuh nyambung, tanpa ada kadar yang berlebihan satu sama lain. Kayak balance banget bass, mid, dan treble-nya. Aku sempet tes dengerin Vio K11 ini pakai headphone planar HiFiMan Sundara Open. Dan ternyata dia masih sanggup buat ngedrive planar juga. Jadi powernya nggak cuma besar 1400 mW buat headphone dynamic yang impedansinya tinggi, tapi buat headphone planar kayak Sundara Open ini juga ternyata dia masih bisa ngedrive. Masih bisa mempoweri headphone planar kayak Sundara Open. Dan bahkan headphone HiFiMan Ananda Nano juga masih bisa di drive sama Vio K11 ini. Waktu aku tes HiFiMan Sundara Open ini di output balance itu cuman pakai volume 45 doang. Udah kenceng banget dia. Dan aku juga coba tes di output single ended-nya untuk mendapat volume yang sama itu di sekitar 52 volumenya. Dan alat ini bisa juga buat dengerin speaker teman-teman. Tinggal colokin speaker aktif kalian ke line out RCA ini. Jadi misal ini ada di meja desktop atau setup PC kalian, kalian bisa dengan mudah switch mau dengerin speaker atau mau dengerin headphone dengan cara pilih lewat menu yang ada di sini. Kalau mau ke speaker, pilih line out, singkat LO. Kalau mau ke headphone, pilih PO atau phone output. Buat aku dan temen-temen yang dengerin musiknya lintas genre banget, segala genre didengerin, Vio K11 ini cocok banget teman-teman. Tentunya kalau di pair sama headphone atau earphone yang karakternya balance atau neutral to warm kayak Sundara Open ini. Bahkan menurutku cocok juga buat dipakai monitoring musik production teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka bikin musik dan bikin musiknya ngandelin VST, bikin pakai Vio ini bisa banget. Suaranya jauh lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan audio interface yang kelas harganya sama. Terus buat teman-teman yang concern banget sama looks desktop atau meja kerjanya, looksnya ini bisa bikin tambah cakep meja kerja kalian. Vio K11 ini sekarang tersedia di Intium Indonesia dan dealer-dealer resmi Intium Indonesia. Buat teman
teman-teman yang pengen cobain, pengen tes dulu denger suara Vio K11 ini kayak gimana, bisa datang langsung ke showroom Intim Indonesia. Dan titik Google Map-nya aku kasih di deskripsi. Thank you teman-teman sudah nonton. Subscribe buat yang belum subscribe, like kalau suka konten ini, dan share biar teman-teman kalian juga bisa tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!